Saya tidak dibekali oleh senjata. Tugas saya saja sudah berat, apalagi dibebankan dengan senjata. Nah, kemudian yang paling berbobot, yang saya bawa senjata yang paling berbobot bagi saya adalah pembawaan jati diri saya terhadap masyarakat. Laut adalah sahabatku. Hingga kini, tak jua aku temukan alasan untuk tak kembali padanya. Meski kadang gelombang menghadang dan hujan ditumpahkan oleh awan, aku arungi lautan luas di bibir Samudera Pasifik. Ditemani cahaya rembulan di antar si perahu kebanggaan. Aku, Sertu Laude Suharli. Mengakrabi laut adalah bagian dari tugasku sebagai prajurit TNI. Panggilan jiwa yang kupenuhi sejak 1991 silam. Kalau untuk pengennya jadi tentara itu, saya itu memang dari kecil sudah terdorong. Jadi saya melihat berpakaian loreng itu kayak seram begitu, tapi bagus sekali, indah. Sejak 2012, aku bertugas sebagai Bintara Pembina Desa atau Babinsa. Dari Komando Rayon Militer Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Kan jabatan saya kan bukan sebagai Babinsa saja, yang aslinya Batibung. Batibung itu penghubung antara distrik ke kemondangan saya. Nah, karena keterbatasan latar belakang Babinsa di kepulauan, terpaksa saya merangkap sebagai Babinsa atau Batibung. Bukan tanpa tujuan ku seberangi lautan. Adalah mereka, warga di desa-desa binaanku. Mereka yang setia menantiku hampiri, untuk sekadar singgah atau ikut bermalam menunggu pagi. Sebagai Babinsa, tugasku melaksanakan pembinaan teritorial, termasuk mengumpulkan dan memelihara data geografi, demografi, hingga sosial dan potensi nasional. Dekat dengan warga jadi hal mutlak, syarat utama agar bisa kudapatkan segala informasi. Untuk mendekati masyarakat, pertama-tama saya mendekati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat. Nah, kemudian itu yang pertama, kemudian dan saya mempelajari karakternya mereka, kemudian kemauannya, kemudian apapun bentuknya yang saya lihat itu, mungkin gerak-geriknya karakternya mereka ini, yang lain berbeda-beda, tapi bagaimana caranya saya harus mengenal mereka dari satu persatu. Terutama dari hati ke hati. Maria. Sama dengan Ibu. Nih, kepala sekolah. Maria.
Beruntung tak kutemui kendala berarti. Kebanyakan warga menerima, beberapa bahkan cukup dekat denganku. Membiasakan diri dengan adat setempat jadi jurus jitu. Selalu kesempatkan hadir, tiap kali warga mengundangku ke acara mereka. Kucoba sebisa mungkin selalu hati-hati dalam bertutur dan bersikap, agar upayaku selama ini dekati warga tak percuma. Tak mau ku berakhir seperti kata pepatah, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Sudah akrab kayak orang sendiri di pulau sini. Apa yang kurang atau apa yang Bapak Babinsa butuhkan bisa langsung konsultasi dengan orang tua sendiri atau rapat dengan kepala desa. Lagi pula, sebagai abdi negara, bukankah keberadaanku di sini juga jadi bukti bahwa meski tinggal jauh dari ibu kota, negara tetap hadir. Mereka bagian dari republik ini. Teritorial binaanku berada di distrik Padaido dan distrik Aimando. Wilayah ini dikenal sebagai Kepulauan Padaido. Perjalanan kemari butuh waktu sekitar 2-5 jam dari Pulau Biak, pusat kota Biak Numfor. Terletak di tepi samudra, membuat kondisi lautnya sering kali tak bisa diprediksi. Cuaca buruk kadang jadi kendala. Wilayah yang berbentuk kepulauan di penghujung Pasifik juga bukannya tanpa risiko. Sejarah mencatat, berawal dari gempa di Biak, pernah terjadi tsunami yang meluluh lantakkan daerah ini 1996 silam. Air naik sampai di darat, di tempat punya halaman tadi Bapak punya itu, terus dari sebelah lagi naik. Jadi dulunya rumah-rumah di pantai. Jadi semua ikut itu air karena air naik ke darat terus bisa kembali lagi. Mirisnya, hingga kini belum ada alat pendeteksi dini tsunami di Kepulauan Padaido. Hal ini pula yang jadi perhatianku. Karenanya, secara berkala aku coba berikan edukasi penyelamatan diri dari gempa dan tsunami untuk warga. Setidaknya mereka akan lebih siap. Meski tak pernah kuharapkan juga kejadian serupa kembali terulang. Semoga Tuhan selalu melindungi kami. Karena dari kecil sering nonton film-film perang, jadi dan juga lihat bapak jadi tentara, jadi ingin sekali. Katanya, Papua adalah potongan surga yang jatuh ke bumi. Kupikir itu benar juga. Seperti halnya Raja Ampat di Papua Barat sana, Kepulauan Padaido juga miliki potensi wisata bahari. Eloknya pantai dan beragam terumbu karang jadi magnet wisatawan untuk datang. Sayangnya, sebagian terumbu karang rusak oleh bom yang digunakan warga untuk menangkap ikan. Saya selalu tanamkan sama masyarakat. Saya tidak mengharapkan cara menangkap ikan dengan cepat dengan bom atau potas. Penyuluhan biasanya kusampaikan sambil ikut mereka memancing. Laut dan ikan jadi sumber kehidupan warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Kuberikan juga beberapa trik menangkap ikan agar mendapat lebih banyak hasil. Lahir di Buton dan sejak kecil akrab dengan mata kail, membuatku punya cukup banyak pengalaman soal menangkap ikan.
Ini cara mancing-mancing yang macam satu kali mancing bisa 5 ekor lah. Bilang tentara dia nelayan. Bilang nelayan di tentara. Jadi itu namanya penyesuaian dengan masyarakat. Tak sekadar ikut, aku pun menangkap ikan untuk diriku sendiri. Kugunakan uang hasil penjualan ikan untuk menutup biaya operasional. Kalau untuk saya meminta biaya pengoperasional untuk di tempat tugas saya. Bagi saya itu, selalu saya timbulkan rasa malu saya, budaya malu. Karena saya dari kecil saya tidak menanamkan itu rasa untuk meminta-minta kepada siapapun. Aku tak pernah mengeluh, karena ini sudah tugas seorang prajurit. Kewajiban Babinsa untuk rajin mengunjungi warga yang jadi binaannya. Lagi pula, aku memang hobi mancing. Ikan hasil tangkapan juga untuk penuhi kebutuhan lauk keluargaku di rumah. Mereka yang selalu jadi penyemangatku laksanakan tugas. Mereka yang setia menantiku di rumah saat tiba waktunya pulang. Adalah Hahati, istri yang kunikahi 20 tahun lalu. Ia mengurus semua kebutuhan anak-anak kami saat aku tak di rumah. Ia, wanita tangguh yang selalu bisa kuandalkan. Mengurus rumah, memasak, mengantar jemput keempat anak kami sekolah dan les, hingga kegiatan di Persatuan Istri Prajurit atau Persit. Kadang ku bingung juga, dari mana energi sebanyak itu ia miliki? Kalau mau dibilang capek sekali, tapi saya tidak pernah mengeluh di depan anak-anak. Ibarat saya itu seperti ibu, seperti bapak. Iya, karena saya ambil semua, dari dalam sampai mau jalannya ke sana, semua saya. Jadi kalau bapaknya itu pas kalau ada di sini, itu saya tidak ganggu. Karena saya tahu dari sana itu kan capek. Jauh dan luasnya wilayah tugas membuatku hanya miliki waktu tak sampai seminggu per bulan untuk keluarga. Diiringi doa mereka, aku berusaha tunaikan tugas sebaik-baiknya untuk negara dan juga keluarga. Rupanya, kebanggaan jadi tentara menular pada anak sulungku. Saat ini ia sedang persiapkan diri untuk menyusulku jadi abdi negara. Karena dari kecil sering nonton film-film perang, dan juga lihat bapak jadi tentara, jadi ingin sekali. Meski kadang rasa bersalah hadir, lantaran tak bisa selalu mendampingi. Kusyukuri mereka mengerti. Sering ditinggal adalah risiko yang harus dimaklumi sebagai keluarga tentara. Utama untuk berdoa. Mau bilang kangen ya kangen juga, tapi hanya doa yang bikin saya kuat. Doa saja. Dukungan keluarga melalui doaku jadi kenyawa. Penyemangat di tengah beratnya tanggung jawab. Untung ada Jaya, motoris sekaligus kawan selama perjalanan. Ia yang setahun terakhir menemaniku arungi lautan lepas.
kebetulan saya main di rumahnya. Nah, kebetulan Jaya juga dia tidak ada pekerjaannya atau dia menganggur, dan saya ngajak. Siapa tahu saya bilang, Jaya, kita bisa dapat uang rokok atau selebihnya dari itu. Kadang saat bertugas, kami lebih memilih bermalam di pulau kosong. Bukan sekadar iseng, kesempatan ini kumanfaatkan juga untuk mengamati kapal-kapal turis asing yang kadang tinggal berhari-hari di sini. Sebaik-baiknya teman dalam perjalanan adalah ia yang bisa menguatkan. Seperti halnya aku dengan Jaya. Berdua menyusuri lautan, berdua mencari ikan untuk dijual dan kami makan. Berdua seperti keluarga. Kehadirannya juga jadi pengingat pada keluarga di rumah yang akan selalu menungguku pulang dari perjalanan. Supaya mereka itu, saya membangkitkan semangatnya mereka, kemudian pencahariannya mereka seharusnya sedikit, malahan bisa bertambah. Meminjam kata-kata seorang penulis, sempat terpikir olehku. Tuhan menciptakan Papua saat sedang tersenyum. Tak sekadar alam yang terbentang indah, Papua juga diciptakan lengkap dengan kekayaan hasil buminya. Bagi warga di Kepulauan Padaido, berada di wilayah dengan banyak pantai, membuat pohon kelapa tumbuh subur di sini. Selain ikan, kelapa juga telah lama jadi sumber penghidupan warga. Meski banyak tumbuh di mana-mana, nyatanya belum semua potensi tumbuhan serbaguna ini dimanfaatkan oleh warga. Selain minyak, warga baru menggunakan kelapa untuk dibuat kopra. Secara tradisional, kopra dibuat dengan diasap di atas bara api. Dalam istilah lokal, cara ini disebut diasar. Kalau kualitasnya untuk mereka kopra, yang paling bagus memang dijemur, karena itu nomor satunya. Kalau ini bisa dikatakan, ya bisa nomor 2-nya atau nomor 3-nya. Kopra yang dijemur matahari hasilnya lebih kering, sehingga harga jual lebih tinggi. Tapi warga tak mau. Cara diasar tetap jadi pilihan utama. Alasannya, lebih cepat menghasilkan uang. Tidak, dia kan kena asap api toh, jadi dia kering itu dia tak lepas dari tempurungnya. Kalau dijemur itu dia bisa tidak? Prosesnya lama. Namun penghasilan yang didapat warga seringkali tak seberapa. Pasalnya biaya transportasi menuju pasar di kota sudah hampir separuh dari keuntungan bersihnya. Karena itu beberapa kali kuupayakan mendatangkan pedagang dari Buton kemari, agar keuntungan bisa lebih banyak diterima warga, dan para pedagang mendapat harga asli, langsung dari pembuatnya. Saya membangkitkan semangatnya mereka, kemudian pencahariannya mereka seharusnya sedikit, malahan bisa bertambah. Kepercayaan yang kudapat dari warga bukanlah hasil usaha sehari dua hari. 4 tahun bertugas sebagai babinsa, 4 tahun itu pula aku berupaya. Kusadari di timur negeri ini, kami yang berseragam loreng kadang masih dicurigai. Tapi seiring waktu, ku coba hapus stigma itu. Perlahan berbaur dengan warga, dekat dengan mereka. Bersahabat dengan warga masyarakat di sini, Bakal usaha. Menurut saya itu, saya anggap dia sebagai adik kakak.
Bahagia adalah ketika upaya kita berbuah manis. Pemberian marga atau fam wakum jadi buktinya. Kini, ku merasa telah sepenuhnya diterima, dirangkul, dianggap sebagai keluarga. Mereka tanpa kehadiran saya di sini, mereka kayak bagaimana, kayak merasa sepi. Karena selama ini mereka sudah terhibur dengan kehadiran saya. Tiba-tiba saya turun agak lama atau bagaimana, mereka kadang bilang, Pak Babinsa sudah lupa sama kita. Saya bilang tidak. Penerimaan warga jadi modal besarku untuk terus mengabdi, laksanakan tugas negara. Dan selama ini dia tinggal di sini juga orangnya baik, tidak pernah mau kasarkan. Ya baik, terus bergaul kan dengan masyarakat di sini. Duduk ceritanya sama, makan sama, jadi dia sepertinya keluarga sudah, bikin keluarga. Semoga apa yang kulakukan bisa bermakna demi terwujudnya damai di tanah Papua.